Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menerima musibah dan kita sabar dalam menjalankan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak semuanya, saya kira anak-anak juga hari ini menatap masa depan yang penuh dengan harapan dan masa depan yang penuh dengan cita-cita yang tinggi. Untuk itu, anak-anak jangan sampai anak-anak berputus asa walaupun dalam keadaan pandemi. Tetap kita berusaha, tetap kita belajar, tetap kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita disukseskan dari wabah COVID-19 ini. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan beberapa tema berkaitan dengan mengenal Rasul-Rasul Allah. Rasul artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia, dan ia adalah manusia biasa laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu anak-anak semuanya silahkan anak-anak untuk memperhatikan apa yang Ustadz sampaikan berikutnya. Alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, kok tidak langsung Allah sendiri yang mengutus para rasul? Inilah anak-anak ayatnya dalam surat Al-An'am ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mungdirin. Yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul, melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Inilah satu dalil dari Al-Quran yang Allah menyampaikan kepada kita, memberitahukan kepada kita alasan Allah mengutus seorang rasul itu. Selanjutnya, apakah tugas-tugas rasul-rasul Allah itu? Jelas tugasnya adalah memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Jadi memimpin agar manusia itu tidak tersesat hidupnya. Jadi hidup ini bukan hanyalah sekedar hidup begitu saja, setelah itu tidak ada kehidupan yang lain. Kita dipimpin oleh Rasul melalui tugas-tugasnya, yaitu tugas Rasul memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Adapun tugas yang berat bagi Rasul ini, maka dijilmakanlah kepada beliau, kepada Rasul kita, untuk kita mengikuti sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, sifat-sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Rasul tidak pernah bohong, jujur dan benar. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah dapat dipercaya, tidak khianat. Nah, kemudian tabligh artinya menyampaikan. Jadi tidak pernah menyembunyikan sesuatu Rasul itu untuk umatnya. Kemudian fatonah artinya cerdas. Beliau cerdas, pandai, dan bijaksana. Itulah sifat-sifat wajib bagi Rasul. Dan itu bisa kita tiru sifat yang baik ini. Anak-anak, Ustadz yang banggakan anak-anak setelah kita mengetahui arti, kemudian sifat mustahil bagi Rasul. Jadi sifat mustahil bagi Rasul itu lawannya daripada sifat wajib tadi itu. Nah, maka
kita bisa membiasakan, kita bisa menirukan sikap-sikap Rasul pada diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbuat yang benar setiap hari. Yang kedua, bisa dipercaya, jujur, dan ikhlas dalam berbuat. Ya. Yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain dengan memulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada orang lain, kepada masyarakat umum. Dan yang keempat adalah kita bisa membiasakan sikap yang baik yang kita ambil dari Rasul, yaitu hidup harus cerdas, yaitu cerdas apanya? Cerdas akal dan cerdas nuraninya. Cerdas akalnya digunakan akalnya sebaik-baik mungkin, kemudian digunakan untuk kebaikan, akalnya digunakan untuk memikirkan sesuatu yang baik, kemudian nurani, cerdas nurani ini artinya memahami secara hati. Dan insya Allah kalau kita bisa membiasakan sikap-sikap tersebut, maka itulah kita akan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat, yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah lewat Rasulullah Muhammad SAW. Baik anak-anak semuanya, Rasul-Rasul Allah yang diutus oleh Allah ada Rasul pilihan dan ada Rasul pilihan yang lebih daripada yang lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan beberapa tugasnya yang luar biasa. Maka Rasul-Rasul tersebut digolongkan Rasul-Rasul atau utusan Allah ulul azmi. Ulul artinya memiliki atau mempunyai, azmi artinya teguh dan tekad yang kuat. Ulul azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan yang kuat, ulul azmi. Sedangkan Rasul ulul azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad atau ketabahan dan kesabaran dalam menjalankan tugas dan menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian daripada Rasul-Rasul ulul azmi. Jadi, kesabarannya dalam menjalankan tugas, amanah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Begitu. Nama-nama Rasul ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah keturunan 10 dari Nabi Adam. Dia menyeru kaumnya selama 950 tahun lamanya. Tapi kaumnya sendiri tidak mau patuh sama Nabi Nuh, hanya sedikit saja. Dan mereka ingkar, bahkan musyrik. Bahkan putranya sendiri yang namanya Kan'an itu juga ikut menentang ajaran Nabi Nuh. Akan tetapi Nabi Nuh tetap sabar. Nah itu, makanya dimasukkan dalam jajaran Rasul ulul azmi yang memiliki ketabahan. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah hidup dari seorang ayah namanya Azar. Dia adalah pembuat patung untuk disembah kaumnya pada waktu itu. Akan tetapi Nabi Ibrahim pada waktu itu menentang, sampai juga Nabi Ibrahim pada waktu itu dibakar karena pada waktu itu Raja Namrud yang waktu itu adalah yang keji, dia menentang pada raja itu, akhirnya sebagai hukuman buat Nabi Ibrahim adalah dibakar. Akan tapi Allah menyelamatkan dan tidak mau membakar api, tidak mempan membakar Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Ketika dikejar-kejar oleh tentara dan Raja Fir'aun pada waktu itu untuk dibunuh, akhirnya Nabi Musa selamat dan Fir'aun dan bala tentaranya pada waktu itu ditenggelamkan di lautan. Dan Nabi Isa juga seperti begitu. Nabi Isa mau juga dibunuh oleh temannya, oleh murid-muridnya, akan tetapi Allah menggantikan wajah temannya tadi dengan wajah
Nabi Musa. Nah, seakan-akan itu Nabi Musa, dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit, sedangkan muridnya tadi itu yang menunjukkan, yang berkhianat kepada Nabi Isa itu disalib. Dan Nabi Muhammad SAW itu juga luar biasa dakwahnya sampai ditentang, dan akhirnya alhamdulillah dalam masa 20 tahun beliau bisa menaklukkan Jazirah Arab waktu itu, kemudian tersebar dan sampai sekarang. Bahkan pengikut Nabi Musa itu luar biasa. Nabi-nabi yang disebutkan Ustadz tadi itu memiliki ketabahan, kesabaran, ketekunan, keuletan yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengemban mensiarkan agama Allah di muka bumi untuk kebahagiaan hidup umat di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Inilah nama-nama Rasul Ulul Azmi. Baiklah anak-anak semuanya, jadi itu tadi kisah. Anak-anak bisa melihat atau membaca atau mendengarkan daripada kisah-kisah Rasul yang 25 itu, atau kisah Rasul yang terpilih itu, yang Ulul Azmi itu, bisa di kaset atau melalui sejarah-sejarah apapun. Yang terpenting dari itu, sikap mahmudah atau sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi itu bisa kita tirukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya sejarah kenangan lalu tidak, tetapi kita ambil pelajaran yang terpuji, apa yang bisa kita lakukan, terutama dari sifat atau sikap untuk Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah jujur. Jujur dalam artian kata dia tidak tidak ingkar. Tidak ingkar. Jadi amanah, ya amanah. Kemudian yang kedua tekun atau al-khusyu. Kemudian malu kalau diri tercela. Dirinya itu tercela. Jadi malu kalau dia berbuat salah atau malu kalau dia berbuat dosa. Jadi jangan sampai kita sebagai anak itu ketika berbuat kesalahan itu tidak malu dengan kesalahan itu, akhirnya diulang-ulang, akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan dan padahal itu perbuatan maksiat, maka itu akan tertutup kebaikan yang ada dalam diri kita. Tahu al-haidu. Kemudian bersih, nazafah. Jadi bersih apanya dalam hidupnya, bersih pikirannya, kemudian bersih hatinya. Kemudian yang kelima adalah sikap mahmudah yang kita tiru dari Rasul itu adalah pemurah atau asakau, pemurah, pemurah. Jadi lomo itu peduli, empati gitu kepada sesama. Kemudian yang terakhir atau yang selainnya itu adalah sabar. Sobru, sabar dalam menghadapi hidup, dalam menghadapi keadaan, sabar dalam menghadapi situasi dan apapun. Nah, inilah sikap mahmudah, sikap yang terpuji ketika kita mempelajari Rasul-Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Anak-anak semuanya yang Ustadz banggakan, generasi pemimpin peradaban, meneladani Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan kita, terutama kita yang sekarang ini di tengah-tengah proses pembelajaran di sekolah. Apa? Satu, teguh dan sabar dalam belajar. Jadi jangan mudah putus asa, jangan mudah cepat-cepat puas. Jadi teguh dan sabar dalam belajar. Kalau tidak punya buku, ya mencatat atau belajar dari yang lain atau meminjam dari buku dari yang temannya atau menanyakan. Itu. Jadi jangan langsung putus asa. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah atau dalam sholat. Jadi sholat kan setiap hari 5 waktu. Wah, saya sudah bosan sholat. Ya, enggak boleh seperti begitu. Jadi harus sabar dan teguh beribadah dalam sholat. Nah, ini. Kemudian, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, tugas sekolah ini banyak sekali. Nah,
Itu sebenarnya bukan untuk membebani kepada anak, kepada kalian semuanya, tidak. Tetapi untuk meningkatkan prestasi kalian dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tertutup menjadi terbuka, sehingga wawasan kalian itu, wawasan kamu semuanya itu akan terbuka luas dan nanti terus begitu ditingkatkan, bukan membebani, bukan membuat kamu istilahnya itu apa ya, berat. Tidak, malah kamu harus senang ketika mendapatkan tugas atau mendapatkan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh ustadz dan ustadzanya. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua juga begitu. Orang tua sangat sayang kepada kamu. Maka ketika kamu mendapatkan bimbingan, mendapatkan sentuhan atau mendapatkan mungkin perintah atau larangan dari orang tua, yaitu harus dipatuhi. Kemudian teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Jadi jangan cepat emosi, temperatur, orang temperatur jadi cepat marah. Jangan, karena marah itu akan mengakibatkan tidak baik berikutnya setelahnya. Dan teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan. Ya, itu baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Sehingga kalau kita bisa menerapkan itu, rasa teguh dan sabar dalam beberapa hal tadi itu dan lain sebagainya, masih banyak ya, itu anak-anak, insya Allah anak-anak nanti akan menjadi umat yang luar biasa, akan menjadi anak yang soleh, sehingga kehidupan kalian nanti semuanya akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman di dunia, dan nanti akan diberi pahalanya di hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian saja untuk anak-anak semuanya berkaitan dengan tema meneladani Rasul-Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Jadi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita semuanya untuk meneladani, dan anak-anak terus semangat, terus memiliki rasa teguh dan sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.